Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basran Firdaus dengan stambuk F121212046. Baik, langsung saja pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang lempeng tektonik dunia. Langsung saja, definisi lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah bagian paling atas bumi yang terdiri dari kerak dan bagian atas mantel yang bergerak perlahan. Lempeng ini merupakan bagian dari litosfer yang memiliki sifat kaku dan padat, dan bergerak di atas astenosfer yang lebih cair dan fleksibel. Kemudian batas lempeng tektonik. Batas lempeng adalah daerah di mana lempeng-lempeng bertemu dan berinteraksi. Terdapat 3 jenis batas lempeng utama, yaitu divergen, konvergen, dan transform. Divergen yaitu lempeng bergerak menjauh satu sama lain, contohnya yaitu Mid-Atlantic Ridge. Kemudian konvergen yaitu lempeng bertumbukan, contohnya cincin api Pasifik. Kemudian transform yaitu lempeng bergerak menyamping, contohnya sesar San Andreas. Kemudian komponen lempeng tektonik. Yang pertama yaitu kerak benua, kemudian kerak samudra, kemudian bagian atas mantel bumi. Kemudian lempeng tektonik dunia. Ini adalah peta lempeng dunia, lempeng utama dunia dan lempeng-lempeng kecil yang ada di dunia. Kemudian lempeng Afrika. Lempeng Afrika adalah salah satu dari 7 lempeng utama di bumi, meliputi sebagian besar benua Afrika kecuali bagian timurnya, serta kerak samudra di sekitarnya. Lempeng ini mencakup wilayah yang luas termasuk Samudra Atlantik, Laut Mediterania, Laut Merah, Levant, dan Semenanjung Sinai. Lempeng Afrika terlibat dalam beberapa proses geologi signifikan, termasuk pembentukan lembah Rif Afrika Timur yang membentang dari Laut Merah ke Kenya. Proses ini menyebabkan pemisahan bagian timur Afrika menjadi lempeng Nublan dan lempeng Somalia. Selain itu, pergerakan lempeng ini juga berkontribusi pada pembentukan struktur geologi seperti gunung dan palung samudra di sekitarnya. Kemudian lempeng Antartika. Lempeng Antartika adalah salah satu dari 7 lempeng utama di bumi, meliputi benua Antartika dan sebagian besar dasar samudra di sekitarnya. Kemudian Antartika memiliki lapisan es yang tebal yang menyembunyikan struktur geologi di bawahnya. Namun, dengan bantuan teknologi satelit, para ilmuwan telah berhasil memetakan struktur tektonik di bawah es ini. Antartika pernah menjadi bagian dari superbenua Gondwana yang mulai pecah sekitar 130 juta tahun lalu. Antartika Timur memiliki kemiripan geologis dengan Australia dan India, menunjukkan bahwa daerah-daerah ini pernah terhubung. Kemudian lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia adalah lempeng tektonik besar yang mencakup benua Australia dan lautan di sekitarnya, serta meluas ke barat laut hingga mencakup anak benua India dan perairan di sekitarnya. Lempeng ini terbentuk dari perpaduan lempeng India dan lempeng Australia sekitar 43 juta tahun yang lalu. Lempeng Eurasia. Luas lempeng Eurasia sekitar 67.800 km persegi, mencakup sebagian besar Eropa, Rusia, dan Asia, serta beberapa cekungan subsamudra seperti Eropa Barat, Norwegia, Lofoten, Aleut, dan Tiongkok Selatan. Kemudian lempeng Amerika Utara dengan luas sekitar 76 juta km persegi, mencakup sebagian besar Amerika Utara, Greenland, Kuba, Bahamas, sebagian Islandia, dan Azores, serta Asia Timur Laut yang paling ujung. Kemudian lempeng Amerika Selatan dengan luas sekitar 43.600 km persegi, mencakup benua Amerika Selatan dan sebagian Samudra Atlantik. Kemudian lempeng Pasifik dengan luas sekitar 102.900 km persegi, lebih besar 2 kali lipat dari ukuran lempeng Amerika Selatan. Kemudian gaya penggerak lempeng. Yang pertama ada Ritpas, Lapul, dan Basal Traction. Kemudian produk pergerakan lempeng. Yang pertama pembentukan gunung dan pegunungan, aktivitas vulkanik, dan gempa bumi. Kesimpulannya, teori lempeng tektonik menjelaskan bahwa litosfer bumi terdiri dari lempeng-lempeng besar yang bergerak perlahan. Lempeng-lempeng ini berinteraksi di batas-batasnya, membentuk 3 jenis utama, divergen, konvergen, dan transform. Pergerakan ini menyebabkan fenomena geologi seperti gempa bumi, aktivitas vulkanik, pembentukan gunung, dan palung samudra.
Lempeng utama termasuk lempeng Eurasia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Pasifik. Pergerakan lempeng ini mempengaruhi bentuk permukaan bumi dan berdampak pada iklim serta geografi. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.